Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Rock the Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun Soyen dan Kinglin memiliki garis hitam di dahi mereka, di satu sisi ada suku klan, dan di sisi lain ada saudara dan kekasih. Tetapi mereka berdua lebih condong ke sisi Soyen dari lubuk hati mereka. Jadi Xiaozhan dan Kinglin saling memandang tanpa daya dan tetap diam pada saat yang sama. Mari kita lihat dulu apa yang terlewatkan oleh kita. Feng Feng adalah orang pertama yang berbicara. Orang-orang lebih tertarik pada pemerasaan semacam ini. Lupakan soal uang. Tuan muda Xiao kita tidak punya apa-apa selain uang. Ziying terkekeh, sedikit terlalu bangga pada dirinya sendiri. Keterampilan bertarung. Raja suatu klan harus memiliki banyak keterampilan bertarung. Wajah Nan Erming yang biasanya dingin juga mencair. Bukankah kita punya cukup keterampilan bertarung di pelelengan keterampilan bertarung? Le Salong segera menekan tatapan berapi-api Nan Erming. Bagaimana kalau meminta resep obat? Zijing ingat bahwa Xiaoyan sekarang adalah alkemis tingkat 6 dan pasti tertarik dengan resep itu. Resep? Meminta hal itu pada suku monster? Jenny mengangkat alisnya. Pernahkah Anda mendengar bahwa ras monster pandai memurnikan obat? Terlebih lagi, resep di tangan saudara Xiao adalah sesuatu yang akan membuat seluruh benua menjadi gila. Apakah dia masih perlu pergi ke klan monster untuk meminta resep itu? Ziying tersedak di tempat dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Selanjutnya, semua orang membicarakan dan mendiskusikannya untuk waktu yang lama. Hampir-hampir berdebat satu sama lain dan akhirnya menemukan bahwa Xiaoyan benar-benar tidak kekurangan apapun. Baik itu uang, kemampuan bertarung, atau resep. Hal-hal menarik di benua Dodi tak satu pun berada dalam pertimbangan Xiaoyan dan semua orang merasa sedikit gelisah. Saya tidak menyangka pemerasan akan sesulit ini. Ziying bergumam sambil tampak geram. Tuan Xiao, apa yang Anda lihat? Semua orang berada dalam delima dan mereka semua melemparkan pertanyaan sulit ini kepada Xiaoyan. Mengapa Anda menatap saya? Setelah sedikit terkejut, Xiaoyan merasa sedikit lucu. Bukan saya menyarankan pemerasan, jadi Anda bisa pergi sendiri. Saat ini pikiran Xiaoyan sama sekali tidak tertuju pada hal ini. Dia khawatir apakah Raja Monster tahu tentang hubungannya dengan Kinglin. Jika dia tahu, apakah Raja Monster akan berbalik dan memeras Xiaoyan? Jika masalah ini dapat diselesaikan dengan memeras Raja Monster, maka itu akan relatif baik. Xiaoyan merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia memikirkan seluruh klan monster yang datang untuk meminta penjelasan. Kalau begitu, kita butuh inti sihir tingkat tinggi. Itu adalah hal yang paling dibutuhkan dan paling sulit bagi saudaraku dan peningkatan Anda. Dengan sejumlah besar inti sihir tingkat tinggi, jarak antara klan Xiao dan menjadi kekuatan kelas 1 dapat dipersingkat banyak. Dan gadis suci juga tidak akan khawatir. King Horan layak menjadi kaisar iblis. Penglihatannya yang tajam sungguh mengagumkan. Bahkan Xiaoyan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Kaisar iblis adalah kaisar iblis. Ini adalah jurus yang sangat hebat. Mata Jenny berbinar dan dia tersenyum lembut. Ide yang sangat bagus sekali. Meminjam sumber daya klan monster untuk mempersiapkan pernikahan dan gadis suci di masa depan. Ini ide yang cemerlang. Semua Dodi, bintang 6 dan bintang 7 dari klan Xiao akan bergantung pada ini. Le Salong juga bertepuk tangan dan tertawa. Mendengar ini, wajah Kinglin langsung memerah seperti kucing yang mencuri ikan. Tetapi hatinya sangat manis. Dia sudah membuang sedikit kekhawatiran, bahkan bahwa semua orang ini memeras klan monster. Dan dia bahkan berharap mereka akan memerasnya beberapa kali lagi. Sehingga dia bisa bersama kekasihnya sesegera mungkin. Apa yang sedang dipikirkan wanita ini?
Bagaimana mungkin Xiaozhan tidak melihat pikiran King Lin? Melihat King Lin yang tadi berada di garis depan yang sama dengannya, berubah pikiran dalam sekejap. Xiaozhan berteriak dalam hatinya, tetapi kakinya tanpa sadar bergerak beberapa langkah ke arah Xiaoyan. Tapi ras monster tidak membutuhkan inti sihir. Apakah mereka punya begitu banyak inti sihir tingkat tinggi? Ziying mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Justru karena ras monster pada dasarnya tidak membutuhkan inti sihir, maka mereka memiliki cadangan inti sihir tingkat tinggi yang besar, lebih banyak daripada ras lainnya. King Huron mengangkat bahu, menepuk-nepuk debu dari pakaiannya dengan lembut, dan tersenyum tipis. Ras monster tinggal lebih dekat dengan tempat munculnya binatang ajaib, dan pertahanan mereka juga kuat, sehingga mereka memiliki keunggulan bawaan dalam memburu dan membunuh binatang ajaib tingkat tinggi. Dan justru karena mereka kuat secara fisik, kebutuhan mereka akan ramuan lebih sedikit daripada ras lain, dan rasa keterasingan diri mereka lebih kuat, sehingga cadangan inti sihir tingkat tinggi mereka pasti lebih banyak daripada ras lain manapun. Kaisar Iblis benar. Sebagian besar inti sihir bintang 5 yang kita beli sebelumnya dijual oleh klan monster. Zeni membenarkan bahwa apa yang dikatakan King Huron itu benar. Bagus sekali, mari kita peras mereka untuk mendapatkan inti sihir tingkat tinggi. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tiba-tiba bersemangat karena berpikir akan segera maju. Mengenai apakah Raja Monster mengetahui hubungannya dengan King Lin, dia harus bertindak sesuai keadaan ketika saatnya tiba. Menghadapi godaan untuk maju, Xiaoyan menggertakkan giginya dan untuk sementara menekan kegelisahannya dan memutuskan masalah tersebut ketika King Lin tidak keberatan. Semua orang senang hari ini. Kembalinya gadis suci telah membawa peluang yang sangat bagus untuk pengembangan pasukan kita. Xiaozhan juga telah membuka kekuatan garis keturunan tertinggi. Pada waktunya dia pasti akan menjadi jenderal yang kuat di tim kita. Zeni sangat puas. Dia rileks dan merenggangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Baiklah, masalah gadis suci sudah terselesaikan. Saya begitu asik dengan urusan gadis suci, sehingga saya lupa dengan apa yang diperoleh saudaraku dari retretnya. Apakah Anda bersedia berbagi kegembiraan Anda dengan semua orang? King Huron tersenyum. Benar sekali, saya benar-benar lupa hal sepenting itu. Saya katakan, Tuan Muda Xiao, setiap kali Anda keluar dari retret, Anda memberikan pengalaman yang mendebarkan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, hati kami tidak akan sanggup menanggungnya, dan kami akan hancur. Mata Xiaozhan berkedut dan dia mendesah. Saya tidak ingin seperti ini, tetapi saya tidak punya pilihan. Xiaoyan memaksakan senyum untuk menghadapi tatapan mengeluh dari kerumunan dan merentangkan tangannya untuk mengekspresikan ketidakberdayaannya yang amat sangat. Cepat, katakan pada saya, semua orang mulai tidak sabar. Teriak King Mu'er. Mu'er masih sangat cemas. Xiaoyan tertawa canggung sebelum melanjutkan. Tidak perlu membicarakan tentang peningkatan level, karena kalian semua lebih tinggi dari saya. Kalian pasti sudah melihat bahwa saya sekarang berada di tahap akhir bintang 4 kan? Mengenai pelatihan keterampilan bertarung gerakan tubuh saya telah mencapai kesempurnaan. Karena kekuatan saya dan yang saya hanya bisa mengerahkan kekuatan tingkat dunia menengah dari metode penguasaan tingkat semi suci. Dengan bonus kecepatan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada keterampilan bertarung saya sebelumnya. Oh, saya juga memperoleh keterampilan bertarung jiwa baru yang diperoleh di tempat itu. Levelnya tidak diketahui, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada kemarahan Huang Quan sebelumnya. Itu dapat ditingkatkan lebih lanjut, tetapi persyaratannya lebih ketat. Setelah mempertimbangkan berulang kali, Xiaoyan memutuskan untuk memperkenalkan Chang Qiyonghan secara singkat. Bagaimanapun, semua orang perlu mengetahui seluk-beluk satu sama lain dalam kerjasama di masa mendatang, dan menyembunyikannya dari semua orang bukanlah yang diinginkan Xiaoyan. Meskipun pernyataan Xiaoyan selalu singkat dan langsung ke intinya, pernyataan itu tetap saja menimbulkan gejolak besar dalam hati setiap orang.
Kekuatan semangat juangnya telah meningkat ke tahap akhir bintang 4, yang pada dasarnya sesuai dengan harapan semua orang. Namun kekuatan teknik penguasaan semi suci memiliki bonus di bawah kecepatan, yang membuat semua orang iri. Keterampilan bertarung yang dapat ditingkatkan dengan faktor lain sudah sangat langka, dan keterampilan pada level semi suci bahkan lebih langka lagi. Dan Xiaoyan baru menguasainya hingga kelas dunia tingkat menengah. Tetapi dia telah melepaskan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada keterampilan bertarung kelas dunia tingkat menengah, Yoyan Hue Sanji. Jika ia dapat melepaskannya secara ekstrim, seberapa kuatkah kekuatannya? Selain itu, semua orang telah menyaksikan kekuatan kemarahan Huang Huan yang telah menyelamatkan nyawa semua orang beberapa kali. Sekarang, Xiaoyan telah memperoleh keterampilan bertarung jiwa yang bahkan lebih kuat. Meskipun levelnya tidak diketahui, setidaknya di atas level dunia. Jadi seberapa kuatkah itu? Ini berarti bahwa tidak peduli keterampilan bertarung tubuh Xiaoyan, keterampilan bertarung penguasa, atau keterampilan bertarung jiwa, semuanya berada di atas kelas dunia. Ini jelas merupakan konfigurasi mewah di benua Dodi. Selain itu, ruang misterius yang disebutkan Xuan beberapa kali juga membangkitkan minat kuat semua orang. Di sana terjadi gadis suci klan monster dan keterampilan bertarung yang kuat. Ruang macam apa itu? Pasti itu adalah harta karun yang luar biasa. Akan tetapi, melihat Xuan tidak pernah berinisiatif menjelaskan tempat ini. Meski semua orang ingin tahu lebih banyak, mereka semua memilih untuk menahan diri secara diam-diam dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sudah saya bilang pada kalian bahwa setiap kali Tuan Muda Xiao keluar dari pengasingan, orang-orang tidak pernah merasa damai. Tidak pernah ada pengecualian. Kalian seharusnya percaya itu kan? Xiaozan adalah orang pertama yang pulih dan telapak tangannya secara tidak sengaja meninggalkan bekas yang dalam di gagang kursi. Setiap kali saya harus mencubit pahanan Erming untuk memastikan bahwa saya tidak sedang bermimpi atau jika saya takut konyol. Xiaozan perlahan-lahan menenangkan nafasnya yang cepat dan ekspresinya yang berlebihan membuat semua orang tertawa dan suasana di tempat kejadian mulai menjadi hidup. Saya pikir kemampuan tempur Tuan Muda Xiao yang sebenarnya tidak kalah dengan kita sekarang kan? Jiying menjilati bibirnya yang kering dan berkata dengan penuh semangat. Mengapa kita tidak mencoba demonstrasi? Mata Xiaoyan juga menjadi panas. Sejujurnya Xiaoyan sangat ingin mencoba bertarung setelah berlatih beberapa keterampilan bertarung yang kuat secara berturut-turut, tetapi belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya. Keterampilan bertarung yang saya latih adalah untuk membunuh orang yang tidak cocok untuk kompetisi. Jiying terus menghindar dari pertanyaan itu. Dia benar-benar tidak bisa bergerak bebas saat bertarung dengan Xiaoyan. Mengapa tidak menantang Xiaozan? Lei Salong menyarankan. Mengenai pertarungan, semua orang di benua Dodi cukup antusias. Xiaozan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tingkat 6 bintang awal sangat dekat dengan tahap tengah. Dengan kulit tebal dan pertahanan tinggi. Jadi mari kita lupakan saja. Bukannya saya khawatir tidak bisa menang, tapi bertarung dengannya terlalu melelahkan. Xiaoyan menambahkan sambil tersenyum tak berdaya. Memang, dengan pertahanan Xiaozan saat ini, keterampilan bertarung berbasis penguasa milik Xiaoyan hampir tidak akan efektif, kecuali jika ia menggunakan keterampilan bertarung jiwa. Namun Xiaoyan belum mencoba kekuatan Chang Qionghan. Jika benda yang tidak diketahui tingkatannya ini memiliki efek samping dan meninggalkan Xiaozan dengan luka jiwa tersembunyi, itu akan buruk. Jadi Xiaoyan tidak ingin terjadi kecelakaan pada salah satu jenderal besarnya. Sejujurnya, saya tidak sanggup melawan Tuan Muda Xiao. Setelah terbiasa dengan pertarungan hidup dan mati, agak sulit untuk mengendalikan kekuatan serangan Anda. Xiaozan berkata sambil tersenyum kecut. Lagi pula, Tuan Muda Xiao baru saja keluar dari pengasingannya dan gadis suci juga baru saja tiba. Jadi mereka pasti lelah dan harus beristirahat dengan baik.
Sebenarnya, Xiaozhan pernah menekan semangat juangnya untuk bersaing dengan Xiaoyan, tetapi dia dikalahkan. Dia masih ketakutan. Jika mereka bertanding lagi sekarang, jika dia tidak menekan dokinya, dia akan malu jika menang. Jika dia menekan dokinya, Xiaozhan tidak akan punya kesempatan mengalahkan Xiaoyan. Dan dia akan lebih malu lagi jika kalah. Terlebih lagi, Xiaoyan sekarang adalah tuannya dan calon istrinya adalah gadis suci dari klan monster. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti akan ragu-ragu dan tidak dapat menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah, itu akan menjadi situasi yang memalukan. Jadi Xiaozhan berhenti bertarung. Saya bilang, Xiaozhan, apakah Anda takut? Nan Erming yang suka berdebat dengan Xiaozhan memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Mengapa Anda tidak mencobanya dengan Tuan Muda Xiao? Balas Xiaozhan. Meskipun Xiaozhan biasanya riang, bukan berarti dia bodoh. Dia tidak akan terpengaruh oleh provokasi Nan Erming. Kita lupakan saja hal ini. Xiaozhan benar. Tuan Muda Xiao dan gadis suci perlu beristirahat. Mereka harus bertanding lagi nanti. Lagi pula masih banyak waktu. Nan Erming melirik Xiaoyan yang memiliki sedikit kepercayaan diri di wajahnya dan Qingling yang menatap Xiaoyan dari samping dan segera menyadari bahwa menang atau kalah dalam kompetisi ini bukanlah hal yang baik. Jadi dia setuju dengan pendapat Xiaoyan untuk pertama kalinya. Nan Erming ternyata setuju dengan pendapat saya. Pantas saja Anda tidak melihat matahari terbit dari timur hari ini. Xiaozhan sangat cepat memanfaatkan situasi dan terus menggigit Nan Erming. Anda? Nan Erming melotot ke arah Xiaozhan. Bagaimana kalau kita main game? Oke, siapa yang takut pada siapa? Xiaozhan tidak mau kalah. Baiklah, hentikan. Gadis suci telah tiba hari ini. Apa yang bisa dibandingkan? Kita harus merayakannya. Jenny mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini dan tertawa diam-diam di dalam hatinya. Akan tetapi karena ini adalah pertama kalinya Qingling berada di Xiao Mansion, sungguh tidak pantas baginya untuk menghunus pedang dan api. Jenny benar, kita tidak boleh mengabaikan tamu-tamu terhormat kita. King Horan tersenyum dan menatap Qingling dan berkata dengan nada yang sangat lembut. Mengenai mengetahui kekuatan saudara saya, ada banyak peluang dan tidak perlu terburu-buru. Qingling sebagai gadis suci dari klan monster sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Iblis King Horan. Jadi King Horan sangat sopan dalam etiketnya. Apa yang dikatakan Raja Iblis dan wanita tertua memang masuk akal, tapi kamilah yang bersikap kasar. Xiaozhan dan Erming bergegas menuruni tangga. King Anda juga lelah, tidurlah lebih awal setelah makan malam. Kata-kata beberapa orang mengingatkan Xiaoyan bahwa Qingling masih telah mengkhawatirkan Xiaoyan di menara. Dia perlu beradaptasi dengan lingkungan baru. Setelah baru saja tiba di Xiao Mansion, jadi Qingling memang harus diizinkan untuk beristirahat dengan baik. Iya, semua terserah Anda. Qingling mengangguk lembut. Kepatuhan Qingling pada Xiaoyan membuat semua orang iri. Suatu hari nanti kita bisa menemukan wanita cantik yang terkenal dan jinak seperti anak kucing untuk menjadi istri kita. Ini adalah suara bulat dari semua orang. Apa yang kalian bicarakan? Suasananya ramai sekali. Apa saya pulang terlambat? Tepat saat semua orang hendak pergi terdengar tawa riang dari luar aula. Itu adalah Xiaoyo yang baru saja kembali dari jalan-jalan di luar. Leluhur, Anda kembali. Xuan bergegas maju untuk menyambutnya. Melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyo yang jauh dari kata tertekan, dia merasa sangat lega. Leluhur, Anda kembali tepat waktu. Ada acara yang sangat menyenangkan hari ini. Teriak Xiaozhan. Benarkah? Datanglah dan ceritakan kepada saya dan buatlah saya bahagia juga. Xiaoyo langsung tertarik, tetapi setelah menunggu beberapa saat tidak ada kabar lebih lanjut. Xiaoyo mendongak dengan bingung dan mendapati semua orang menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum dan mengangguk. Seolah-olah mereka tengah mengisyaratkan sesuatu.
Siapa gadis cantik ini? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Mengikuti arah pandangan semua orang, Xiaoyu menemukan bahwa ada seorang gadis pemalu yang setengah tersembunyi di belakang Xiaoyan. Mungkin karena sedikit gugup, tangan kecil gadis itu tanpa sadar menarik lengan Xiaoyan, sehingga ketidakjelasan di antara keduanya membuat Xiaoyu sedikit mengernyit. King Lin telah bertemu leluhur. Dengan dorongan Xiaoyan, King Lin yang memahami identitas Xiaoyu, dia merasa sedikit malu untuk bertemu orang tuanya. Dia melepaskan pelukan Xiaoyan dengan wajah memerah dan menyapa Xiaoyu dengan kepala setengah tertunduk. Baiklah, tidak perlu bersikap sopan begitu. Ini... Xiaoyu melirik Jenny dan King Muer lalu menatap King Lin di depannya. Dia mulai merasa sedikit gugup dan bingung tentang hubungan antara dia, anak muda ini. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa King Lin dan Xiaoyan memiliki hubungan istimewa. Tetapi mengapa Jenny dan King Muer tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu? Mungkinkah pesona pribadi Xiaoyan begitu hebat sehingga kedua gadis itu dapat mengabaikan saingan cinta mereka? Dan Xiaozan berkata, itu adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Tapi dari manakah kebahagiaan itu datang? Xiaoyan belum mengurus kedua gadis itu dan sekarang ada yang terlibat lagi dan mereka masih menyebutnya peristiwa bahagia. Jadi apa itu peristiwa buruk? Xiaoyu benar-benar bingung dan menatap Xiaoyan dengan sedikit linglung menunggu penjelasan Xiaoyan. Xiaoyan tentu tahu apa yang dipikirkan Xiaoyu. Siapapun pasti punya ide yang sama dengan Xiaoyu. Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Xiaoyu. Ekspresi Xiaoyu tidak menunjukkan pencerahan tiba-tiba seperti biasanya setelah mendengar penjelasan itu. Sebaliknya, mulutnya terbuka semakin lebar hingga dia hampir tidak bisa menutupnya. Anda bilang Anda sekarang berada di tahap akhir bintang 4 dan Anda memiliki darah 3 klan menjadi 1. Teknik yang Anda latih untuk melepaskan kekuatan 3 benda langka juga telah maju ke tingkat berikutnya. Apakah semua keterampilan bertarung di atas tingkat dunia? Bahkan ada kemampuan bertarung setingkat seni suci. Apakah gadis pemalu ini calon istri Anda? Apakah dia juga gadis suci dari ras monster? Xiaoyu mengajukan serangkaian pertanyaan hampir tanpa disadari. Masing-masing dari mereka cukup mengejutkan, tetapi yang pertama lumayan. Namun fakta bahwa gadis suci klan monster adalah wanita Xiaoyan yang benar-benar membuat Xiaoyu takut. Astaga! Setelah mendapat anggukan setuju dari Xiaoyan, Xiaoyu kembali sadar setelah beberapa saat dan merosot di kursi di sebelahnya. Dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi lega, tidak percaya dan terkejut, yang akhirnya berubah menjadi desahan. Jika saya tidak ingin melihat Anda menghidupkan kembali klan Xiao dengan mata saya sendiri, saya harus pindah. Kalau tidak, tempat ini akan runtuh cepat atau lambat. Kata Xiaoyu sambil menepuk-nepuk dadanya. Dia tampak masih terkejut, tetapi matanya yang tua dipenuhi dengan cahaya kepuasan. Penguasa tertinggi klan iblis adalah kakak laki-laki Xiaoyan, dan sekarang gadis klan iblis telah menjadi wanita Xiaoyan. Xiaoyu mulai merasa bahwa makhluk-makhluk yang agung dan perkasa itu ternyata tidak terlalu sulit dijangkau. Setidaknya gadis di depannya tampaknya tidak memiliki kesombongan sama sekali. Itu terlalu baik. Semakin tinggi prestasi Xiaoyan, semakin bahagia pula diri Anda. Jenny berkata sambil tersenyum kepada Xiaoyu yang sebenarnya sangat senang. Nona tertua benar, kita seharusnya bahagia. Mata Xiaoyu terus mengamati King Lin. Semakin dia memandang, semakin dia menyukainya, seperti seorang ayah mertua yang menatap menantu perempuannya. Wajah kecil King Lin memerah dan dia menggigit bibir merahnya dengan gigi mutiaranya. Bingung. Leluhur, King Lin baru saja tiba di benua Dodi dan butuh waktu untuk beradaptasi. Apakah menurut Anda lebih baik membiarkan King Lin pergi dan beristirahat dulu? Dan saya akan mengobrol dengan Anda besok. Xiaoyan bergegas keluar untuk menyelamatkan King Lin, menyebabkan Xiaozan dan kelompoknya tertawa diam-diam. Baiklah,
Bawalah gadis suci itu untuk beristirahat dengan cepat dan jangan memperlakukannya dengan buruk. Jika tidak, bukan hanya klan monster, tetapi saya juga tidak akan memaafkan Anda. Pada saat ini, Xiaoyu telah sepenuhnya menganggap Qinglin sebagai istri Xiaoyan dan sikap protektifnya terhadapnya benar-benar memalukan. Sambil berkeringat, Xiaoyan menyetujui berulang kali dan membawa Qinglin pergi. Sangat disayangkan bahwa begitu gadis sebaik itu kembali ke klan monster. Pasangan itu harus menunggu untuk waktu yang tidak diketahui untuk bisa bertemu lagi. Xiaoyu menatap punggung kedua orang itu yang menjauh, bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya sedikit muram. Dia tahu betul betapa sulitnya mendapatkan pengakuan dari klan monster, tetapi dia masih cukup percaya pada Xiaoyan. Jalan di depan penuh dengan pasang surut. Nak, bekerja keraslah dan berjuanglah untuk memenangkan kecantikan secepat mungkin. Tentu saja, Xiaoyu masih bisa memikirkan ini dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakannya di depan Zeni dan King Mu'er. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan semua orang tentang apa yang telah dia lihat dengan dengar di luar selama periode waktu ini. Waktu berlalu dengan cepat, sebuah pesan datang dari Xiao Mansion yang tenang hari ini, bahwa Raja Monster akan tiba di Xiao Mansion besok untuk membawa kembali gadis suci. Sehingga seluruh Xiao Mansion segera dirapikan di bawah kepemimpinan Zeni, semuanya dengan cepat selesai. Rumah Xiao dihiasi dengan lampu dan warna di mana-mana, dan karpet merah besar dengan bunga-bunga tersebar dari gerbang hingga aula. Di koridor dan lorong, vas-vas retro besar diisi dengan karangan bunga yang indah, dan lukisan-lukisan berwarna-warni menggema di kejauhan dan digantung di dinding di kedua sisi. Di dalam aula, langit-langit batu seputih salju, pinggiran berlapis emas, lampu gantung yang cantik, perabotan yang berat dan melengkung, dekorasi wall yang lembut dan tebal, semuanya memperlihatkan keagungan dan kemewahan Xiao Mansion. Tuan Muda Xiao sangat murah hati. Keluarga Xiao belum pernah mengadakan upacara semegah ini sebelumnya. Xiao Zhan memandangi Xiao Mansion yang baru saja direnovasi, sesekali menyentuh sana-sini sambil mendesah kagum. Apakah perlu menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk menyambut Raja Monster? Ziying cemberut, merasa sedikit geram. Karena dalam benak Ziying, Raja Monster bagaikan penjahat yang menghancurkan pasangan itu, yang merupakan kejahatan keji di mata seorang wanita. Jadi Ziying tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan begitu boros. Kembalinya gadis suci klan monster adalah upacara yang sangat agung bagi klan monster, untuk menunjukkan betapa pentingnya kami bagi gadis suci klan monster, dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami atas perpisahan Qinglin dan saya. Jadi apa pentingnya jika acaranya terlalu agung? Lagi pula saya harus membiarkan Qinglin merasakan hati saya. Xiaoyan menjelaskan dengan enteng, tetapi jejak kesedihan tak dapat dihapus dari alisnya. Bagaimana dia bisa bahagia saat berpisah sudah dekat? Adapun menyambut Raja Monster itu urusan kedua. Xiaoyan menambahkan kalimat lain yang membuat Ziying merasa jauh lebih nyaman. Meskipun Raja Monster memiliki status yang tinggi, dia jauh dari kata pantas untuk direndahkan oleh Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan mengembalikan gadis suci dan klan monster berutang budi besar kepada Xiaoyan. Jika bukan karena Qinglin, Xiaoyan akan menerima Raja Monster begitu saja dan tidak perlu ada keributan besar seperti itu. Saudara Xiaoyan, ketika Xiaoyan melurutkan kening, Qinglin berjalan masuk dari pintu belakang aula, mengenakan gaun putih seperti kain kasah, seolah-olah dia berada di tengah asap dan kabut. Kulitnya yang sesekali setengah terbuka melalui lengan bajunya sehalus giok hangat, dan bibirnya yang merah merona tanpa riasan apapun. Dia sangat anggun, tetapi matanya dipenuhi dengan kerinduan yang tak berujung, yang membuat keengganan Xiaoyan semakin menyakitkan. Dan dia mendesah berat dalam hatinya. Sebentar lagi saat fajar menyingsing, Raja Monster seharusnya sudah ada di sini. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, menatap langit biru pucat yang dipenuhi beberapa bintang pecah. Matanya tiba-tiba meredup. Saudara Xiaoyan, apakah King Er cantik hari ini?
King Lin melihat Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, mengangkat wajah kecilnya sedikit dan bertanya, "Indah, lebih cantik dari para peri yang telah turun ke bumi." Xiaoyan menekan suasana hatinya yang suram dan berkata sambil tersenyum tipis, "Iya." Mendengar pujian kekasihnya, King Lin tersipu dan menundukkan kepalanya sedikit, tetapi segera mengangkatnya lagi. Ketika King Er tidak ada, saudara Xiaoyan, Anda harus selalu ingat betapa cantiknya King Er. Oke? Iya, selamanya. Xiaoyan merasakan sakit di hatinya saat mendengar ini. Dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya dan berulang kali setuju. King Er merasa lega. Setelah mendapat penegasan dari Xiaoyan, King Lin tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum. Namun di balik senyumannya tidak dapat menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Melihat King Lin seperti ini, hati Xiaoyan hampir hancur dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "King Er, percayalah pada saya karena saya tidak akan membiarkan Anda menunggu lama." "Iya." King Lin mengangguk dengan berat. Namun jaminan dari Xiaoyan adalah penghiburan terbesar bagi King Lin. Dia tidak perlu alasan apapun untuk percaya bahwa ini adalah kepercayaan penuh King Lin kepada Xiaoyan. Namun momen perpisahan selalu datang terlalu cepat. Ketika semua orang merasa sedih karena Xiaoyan dan King Lin enggan berpisah, matahari sudah memperlihatkan bayangannya di timur. Kemudian tiba-tiba terdengar banyak suara berisik di luar gerbang Xiao Mansion. Gelombang semangat juang yang kuat menyampaikan pesan yang tidak salah lagi kepada semua orang, bahwa Raja Klan Iblis akan datang. Apakah mereka perlu datang sepagi ini? Sialan, sekarang gadis suci tidak bisa melarikan diri lagi. Alangkah baiknya jika kita bisa menyisakan lebih banyak waktu untuk Tuan Muda Xiao dan King Lin. Bahkan Feng Feng yang selalu pendiam pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat di pintu dengan suara pelan. Bagaimanapun, klan monster telah kehilangan gadis suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan mereka telah menurun. Sekarang gadis suci telah kembali, jadi bagi mereka itu adalah masalah yang lebih besar daripada apapun. Oleh karena itu, begitu Raja Klan Monster menerima berita itu, dia pasti bergegas ke sini tanpa henti. Meskipun masih pagi, Klan Monster masih merasa bahwa mereka tidak cukup cepat. Meskipun kata-kata Zenny agak belak-belakan, tapi setiap kata masuk akal, sehingga membuat kebencian semua orang berkurang. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. King Lin, silakan pergi ke balik layar sebentar dan kami akan menuju pintu untuk menyambut Anda. Tidak masuk akal untuk mengabaikan kedatangan tamu terhormat seperti itu. Xiaoyan memimpin sekelompok orang dan melangkah menuju pintu. Saat pintu terbuka perlahan, wajah Raja Klan Monster dengan ciri khasnya yang bagaikan patung muncul pertama kali di pandangan. Namun, Raja Klan Monster hari ini lebih santai dari sebelumnya dan memiliki aura yang lebih agung. Dia tampak agung dalam balutan pakaian perang emasnya dan mengenakan mahkota emas ungu bertatakan permata di kepalanya. Rambut hitamnya yang tebal diikat tinggi oleh mahkota emas itu. Alisnya yang seperti pedang tampak heroik dan kecemerlangan yang tanpa sengaja terpancar di matanya membuat orang tidak berani meremehkannya. Namun hidungnya yang mancung dan bibirnya yang cukup tebal sekarang memperlihatkan senyum yang mempesona. Di belakang Raja Klan Monster, 8 tetua Klan Monster mengikuti dari dekat. Meskipun mereka mencoba menahan aura mereka, fluktuasi sama dari kultivasi mereka yang kuat sudah cukup untuk membuat orang merasa tidak nyaman. Bahkan Xiaoyan dan rekan-rekannya sama sekali tidak dapat melihat basis kultivasi 8 tetua ini. Tetapi tampaknya mereka setidaknya berada di puncak 6 bintang atau di atas 7 bintang. Setelah 8 tetua, ratusan pengawal elit klan Monster berbaris di kedua sisi pintu masuk Xiao Mansion. Seragam tempur mereka berkibar. Meskipun mereka tidak sengaja memancarkan aura mereka, niat membunuh yang diasah oleh pengalaman medan perang selama bertahun-tahun tidak dapat disembunyikan sama sekali. Dan ketika mereka berkumpul, itu terlihat sangat menakutkan. Di bawah kekuatan yang luar biasa, di langit yang jauh, orang-orang yang datang untuk menonton merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es.
Mereka semua menjauhkan diri darinya sebelum mendapatkan kembali ketenangan mereka. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Minur sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.